Tapi kasih, maha sayang, berikan
kasih sayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Tidaklah sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Maha benar Allah yang maha agung dalam segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berkahi majlis ini. Katakan siapapun yang kau hadirkan, yang menyimak menjadi hamba yang kau ampuni seluruh dosa. Katakan yang hadir menjadi hamba-hamba yang berhati ikhlas, berakhlakul karimah, menjadi hamba yang istiqomah, menjadi hamba yang husnul khotimah. Ya Allah, lindungi majlis ini dari niat yang salah, lindungi dari ilmu yang tidak manfaat, lindungi dari amal yang tidak Engkau terima. Taqabbalna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman wa rizqan wa amalan. Amin ya Allah. Terima kasih Bapak Ibu yang baik, Allah. Kalau dilihat dari depan, wajahnya ada kemiripan. Ini wajah-wajah banyak masalah. Banyak masalah baik atau buruk? Tergantung. Kalau benar menyikapinya jadi kebaikan, kalau salah menyikapinya jadi keburukan. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa la nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Al-Anbiya ayat 35. Setiap yang bernyawa pasti merasakan maut, dan kami benar-benar memberikan cobaan, akan menimpakan kepadamu keburukan dan kebaikan sebagai
cobaan akan mengujimu dengan keburukan dan kebaikan. Jadi hidup ini sepenuhnya adalah ujian. Ujian. Dipuji, ujian. Dicaci, ujian. Tidak punya uang, ujian. Banyak uang, ujian. Sakit, ujian. Sehat, ujian. Bagus. Belum bisa baca Quran, ujian. Hafal Quran, ujian. Cepat tua, ujian. Awet muda, ujian. Senang. Punya suami baik, ujian. Punya suami kurang baik, ujian. Semuanya ujian. Mana yang lebih berat? Dicaci atau dipuji? Puji. Mana yang banyak yang tidak lulus? Dipuji. Saya minum dulu. Panas. Hari panas, ujian. Panas tinggi. Pasti niatnya baik menyiapkan air mendidih. Kata-kata mendidih itu ujian. Maaf ya. Panas. Ujian yang berat itu ujian yang orang banyak yang tidak lulus. Mana yang banyak tidak lulus? Ketika tidak punya uang, ujian tidak punya uang, atau ujian banyak uang? Tergantung. Mana yang banyak tidak lulus? Kesusahan atau kenyamanan? Ibu harus tahu, Bu, apa sih cirinya orang yang lulus? Orang yang lulus itu orang yang jadi dekat dengan Allah. Itu kalau jauh dari Allah, itu berarti tidak lulus. Jadi yang bahaya dalam hidup ini, ujian hidup atau sikap terhadap ujian. Orang tidak lulus ujian bukan karena soal. Orang tidak lulus ujian karena salah jawabannya. Benar? Jadi yang membahayakan dalam hidup ini ujian hidup atau sikap terhadap ujian hidup. Ujian bahaya tidak? Tidak. Tidak kalau ada siapa. Ini ujian. Anak tidak lulus sekolah bukan karena soal, karena salah jawabannya. Ibu bapaknya menderita bukan karena persoalan hidup, tapi karena salah menyikapinya. Paham? Ibu sengsara bukan karena kelakuan suami, tapi karena salah menyikapi. Dengar Siti Asia. Siti Asia siapa? Istri Fir'aun. Fir'aun segitu buruknya akhlaknya, istrinya tetap jadi ahli surga. Ada suami ibu yang seperti Fir'aun?
Jadi ibu teh pengen lulus. Lulusnya itu namanya husnul khotimah. Cirinya orang yang bakal husnul khotimah hidup di dunia bahagia itu namanya hayatan thayyibah. Ibu ingin bahagia? Bapak ingin bahagia? Ingin. Sebutkan ada berapa kunci hidup bahagia? Ini udah pada lama gini di dunia. Aduh, apa sih itu? Pakai istilah. Gini kalau nggak yakin kayak gini. Ibu udah pengen bahagia. Udah lama di dunia. Udah nyoba belum bahagia. Kalau juga tidak, apakah banyak uang pasti bahagia? Belum tentu atau belum nyoba? Belum nyoba. Kalau banyak uang pasti bahagia, berarti Allah tidak adil. Sebab tidak semua orang dikasih banyak uang. Apakah jabatan tinggi pasti bahagia? Kalau jabatan tinggi menentukan bahagia, berarti Allah tidak adil. Sebab tidak semua orang punya jabatan tinggi. Apakah wajah cakep pasti bahagia? Kalau wajah cakep yang bahagia, berarti kita nggak bahagia dong. Bisa aja. Jadi gimana bahagia? Itu jangan ngarang. Semuanya harus pakai dalil. Surat An-Nahl 97. So, siapa yang bisa bacakan? Kalau mau bahagia ini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Di dunia hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, maka Allah benar-benar mengaruniakan hayatan thayyibah, hidup yang baik, hidup yang bahagia, hidup yang benar-benar bisa menyikapi episode apapun dengan sikap yang benar. Jadi kunci bahagia itu hanya dua. Satu iman, dua amal soleh. Banyak uang tidak punya iman, kurang iman pasti tidak bahagia. Itu dia banyak uang tapi ahli maksiat pasti tidak bahagia, karena Allah tidak menyimpan bahagia pada dosa. Koruptor pasti bahagia tidak? Tidak akan pernah bahagia, karena maling bukan amal soleh. Pezina, tukang selingkuh pasti bahagia tidak? Tidak akan pernah bahagia, karena Allah tidak menciptakan bahagia pada perbuatan dosa. Jelas? Jadi kalau ibu bapak selama ini kurang bahagia, artinya apa? Kurang iman dan
Jelas? Bukan kurang uang, kurang iman. Sudah tahu tidak ciri-ciri orang yang kurang iman? Di antaranya ada 3. 1, selalu cemas, galau dengan yang belum terjadi. Jadi capek mikirkan yang belum terjadi, padahal belum kejadian, tapi stresnya dari sekarang. Suami mau pensiun 3 tahun lagi, menderitanya dari sekarang. Banyak yang cemas tentang uang, tentang rumah, tentang kesehatan, tentang suami, tentang anak, tentang istri, padahal belum kejadian. Kalau orang kuat iman tidak akan galau. Kenapa? Ada Allah yang menguasai segala yang akan terjadi dan yang sudah terjadi. Ada Allah yang maha baik, yang janji akan menolong, yang akan mencukupi, tidak takut menghadapi masa depan. Kenapa? Ada Allah yang sudah janji. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka baginya Allah cukup. Gak usah risau. Bu, Ibu. Ya. Kira-kira yang ceramah ini benar tidak? Tentu. Yang saya takut karena cuma satu dalam hidup ini. Takut kalau tidak didoakan. Selebihnya apa yang mau ditakuti? Rezeki Allah yang punya semua. Oh, gimana kalau kita dihina orang? Ya sok aja. Kenapa ribet dihina orang? Nabi juga yang sempurna, ada yang menghina. Masa kita yang hina betulan, tidak ada yang menghina? Aneh. Apa urusan kita dengan yang menghina kita? Sakit hati bukan karena dihina orang. Sakit hati itu karena kurang iman. Tadi kan udah dibilang. Kalau kita yakin kemuliaan milik Allah, nah iya. Ada di ruangan ini seseorang ya, dia udah nyobain ditakdirkan dipuji rame-rame. Udah gitu ada takdir dicaci maki rame-rame. Demi Allah ya, dipuji rame-rame, dihormati rame-rame, jauh lebih bahaya dibanding dicaci rame-rame. Karena dipuji itu dekat sekali dengan sifat munafik. Orang yang menikmati pujian dan selalu ingin dipuji orang, pasti hidupnya hanya ngebagus-bagus topeng, casing, tapi isinya belum tentu bagus. Mikir. Siapa ibu yang paling menderita, yang paling centil pasti aku. Makin pengen dipuji teh makin sengsara. Bu, Ibu, khusyuan mana? Sholat atau dandan? Hari sholat dipuji siapa? Hari dandan dipuji siapa? Bolehkah seorang wanita ini kelihatan cantik? Untuk siapa?
Suami siapa? Ini sebagai suami jangan bidadari, benar? Jangan dagang sampai kapok. Jangan bunga seluruh rambut berwih. Keluar sampai licin. Kelek bau. Selamat menderita bagi ibu yang sibuk dengan penilaian makhluk, lupa dengan penilaian Allah. Kalau orang kuat iman, sibuk ingin dinilai Allah. Orang kurang iman, sibuk pengen dinilai Allah. Pantas habis salah. Sudah cukup sekian. Foto tambah menderita loh belum masalah. Masya Allah ini mengatakan yang sebenarnya. Masih kuat. Ibu kan mau bahagia. Syaratnya apa? Iman dan amal. Ciri orang tidak bahagia dan ciri orang kurang iman. Selalu cemas dengan yang belum terjadi. Terbelenggu, sedih, sakit dengan yang sudah terjadi. Waktu saya SMA, ngobrol SMA pas ini. Suami saya tuh, saya yang membiayai waktu dia kuliah. 5 tahun yang lalu, suami saya nangis. 5 tahun yang lalu dibawa sampai sekarang. Berapa banyak orang yang hidupnya sengsara oleh masa lalu. Padahal yang lalu sudah kalau orang yang kuat iman, gimana masa lalu? Sudah selesai. Memang takdirnya itu. Surat Al-Hadid ayat 22-23. Nih obatin masa lalu ya. Qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la yusibana bukan. Itu untuk masa depan. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Itu Al-Baqarah 51 yang baca ya. Kalau masa depan kata-kata qul la yusibana, sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami illa ma kataballahu lana, kecuali apa yang ditetapkan Allah untuk kami. Huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dialah huwa maulana, pelindung kami, dan kepada Allah orang beriman bertawakal. Tenang weh. Gimana nanti rezeki? Dulu yang ngasih rezeki siapa? Allah. Sekarang yang ngasih rezeki siapa? Allah. Besok lusa yang ngasih rezeki siapa? Allah. Oh, tapi gimana kalau saya dihina? Dengarin. Yang ciptakan kita siapa? Allah. Yang ngasih rezeki siapa? Allah. Yang ngasih pahala siapa? Allah. Yang ngasih surga siapa? Allah. Ngapain capek-capek mikirin orang yang sebel ke kita? Siapa dia? Sampai jadi jeblek, ulang ngepek. Apa yang Allah tetapkan pasti ketemu dengan kita. Betul? Bagaimana kalau masa lalu ma'asaba min musibatin fil ardh wala fi anfusikum, tak ada satupun musibah yang menimpa di bumi ini juga pada dirimu illa fi kitabin min qabli an nabraha, kecuali sudah tertulis di lauh mahfuz
sebelum kami mewujudkannya. Tertulis semuanya, kita harus menjalaninya. Inna dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Likaila taksau ala ma fatakum, agar kalian tidak terlalu berduka cita dengan yang luput, kejadian yang enggak cocok dengan keinginan, dan jangan terlalu gembira dengan apa yang Allah berikan padamu. Weh anak jadi ranking 1 udah tertulis Weh suami saya ini udah tertulis. Bukan karena ibu luar biasa, wah anak saya sekarang apa 30 juz, jangan ujub, itu yang sudah tertulis. Ujian. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dan Allah tidak suka kepada orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Jelas? Jadi ibu kegencet pintu udah tertulis belum di dalam aku? Daun jatuh saja tertulis di dalam. Terus ini pertemuan tertulis tidak di lauh mahfuz. Sebagai apa? Sebagai apa? Ujian. Amal soleh itu kalau lulus, syarat amal soleh ada berapa? Kayaknya dari wajahnya kayak udah lama di dunia ini. Kalau ibu bapak meninggal bawa apa? Syarat amal apa? Tongaran. Ini tongaran wae dia. Kamana wae atur. Itu tapi mau pun. Wajah ini ada pemilipan, ini wajah orang meninggal. Mau bawa apa? Apa syaratnya amal soleh? 2, ikhlas niat ikhlas, cara benar. Jadi yang gak bahagia kan pasti 2 ini gak terpenuhi. Nah sekarang ini ketemuan jadi amal soleh belum tentu. Yang kesini ikhlas dari ridho Allah baru jadi amal. Amal ibu kesini pasti dari ridho Allah belum tentu. Ada yang salah ini masih Agim. Sifat rumah masih Agim, jarang di TV kan, pengen tidak. Mau ngapain? Hanya niat mau ketemu saya, nggak ada apa-apanya. Saya niat mencari ilmu ya Allah. Engkau menyuruh saya mencari ilmu, saya sekarang mencari ilmu. Pas takdirnya sekarang hamba Allah yang berkorban, saya mau mendapatkan ilmu. Semoga manfaat. Gitu, siapa yang ceramah niat nyari ilmu udah jadi amal. Yang kedua, selama di sini benar, karena ada yang di sini teh sibuk posting. Bukan lagi magangin bos. Tapi mau ngapain sih mau ingin diketahui orang? Pas datang ke sini kayak, yang ngasih pahala itu Allah bukan follower. Apalagi followernya juga cuma 1. Tolong nyiksa diri, jangan menuhankan follower. Gak ada apa-apanya. Emang punya medsos? Punya. Untuk apa? Ya untuk menyebarkan dakwah. Saya mah tidak pusing berapapun jumlah follower, daya ngasih pahala bukan follower siapa? Mau dilihat mau tidak terserah, mau komen apa saja silakan. Yang penting mah benar tidak ini kontennya diterima tidak oleh Allah dan cukup.
Nggak usah pengen viral oleh Allah gak ditakdirkan tetap mau ayo nonton. Tuh ada ibu-ibu yang viral di jembatan tentil pakai jilbab, dosa yang ada ya. Baru ada saya bikin sosmednya. Gak penting sosmed kecuali untuk mengabdi ke Allah. Jangan diperbudak konten, mau makan beliau subuh-subuh jam 3 Allah sahur. Alhamdulillah saudara sekalian, sahur walaupun hanya dengan gebuk yang penting ikhlas baca Quran. Dan nyangka padahal baru tanggal Alhamdulillah padahal baru tanggal 11 tapi sudah 20 saya baca Allah Akbar. Nah, ini posting. Apa nggak cukup kalau yang menilai? Nah, yang kedua, ciri orang kurang iman capek oleh yang berbeda, tidak bisa move on sehingga jadi ada mikirin yang lalu, sibuk mengungkit-ungkit, sibuk mengingat-ingat. Tak cerita apa? Dan itu api terus di bawah awet penderitaan. Dan yang ketiga cirinya kurang iman, hal yang di jalan itu capek, ngurus suami capek, ngurus anak capek, ngurus rumah capek sehingga dia lari ke pengajian. Capek ini saya di pengajian dapat pahala tidak? Ngomong-ngomong kalau berbuat baik pasti bahagia tidak? Benar ya. Seorang istri masak untuk suami, Pak, saya masak spesial pagi hari malam. Ini surprise. Saya ingin makan jamuan terbaik untuk suami. Suami bengong aja. Kenapa Papa bengong? Saya udah masakin yang terbaik. Aduh, saya jadi dilema. Dilema kenapa? Saya pagi ini udah ada janjian sama teman-teman sepedaan, mau makan bubur sama-sama. Gimana ya Bu? Jujur, jangan langsung soleha, yang asli dulu. Gimana perasaannya? Gimana? Yang asli dulu, gimana? Terus marah lagi, jengkel, sebel, mari pangkasakeun, mari bere, ternyata berbuat baik tidak identik bahagia. Tuh buktinya, ibu berbuat baik masak, tapi hasilnya kesel, sebel, jengkel, kapok, marah, kecewa, sakit hati. Ternyata berbuat baik itu tidak identik bahagia, karena ada yang kurang. Apa? Niatnya. Makanya yang kurang iman pasti capek kayak tadi. Udah masaknya capek, hasilnya juga capek. Kenapa? Karena kurang iman. Apa buktinya? Lebih berharap dari suami daripada berharap dari Allah. Emang kalau wanita ikhlas bagaimana? Begini, Bu, maaf, saya emang kenapa Pak?
Saya ada janji. Oh, Papa ada janji? Iya, Pak. Ingat, dalam Islam janji adalah hutang. Papa lebih wajib memenuhi janji daripada makan sama saya. Tapi itu udah masak dari pagi, Pak. Bagi saya, masa memuliakan suami adalah amal soleh. Semua sudah dilihat oleh Allah. Semua sudah dicatat oleh Allah. Semua insya Allah ada balasannya. Pak, berangkat saya makan bersama teman. Penuhi janji, jangan risaukan hati. Saya tahu pikiran Bapak. Istri saya menjauh kita. Dengan pakai nada. Tahu aja. Keren kita wanita seperti itu. Ibu mau pakai dengkul setebal apapun, mau pakai bulu mata palsu, mau pakai bulu ketek palsu, nggak ada cerita bahagia kalau hati kurang ikhlas. Hanya dengan keikhlasan bahagia itu. Emang menurut Anda bisa bikin bahagia? Kalau ikhlas, kalau enggak sakit. Aduh, baru santai. Ini teh ibumu anak-anak. Ini teh ikhlas. Anak-anak, si ibu dan ibu. Ibu yang hamil, ibu yang melahirkan kalian, ibu yang menyusui. Di hati anak teh mungkin siapa yang nyuruh ya dia lagi anak pesan keluar dari ibu yang ini. Emang ada ibu yang lain? Ada, cuma ibu nggak tahu. Jongkeng lah. Jongkeng. Mau bahagia? Kamu bilang dulu dong, ibu mau apa? Kalau mau bahagia, fokus kepada yang bisa bikin bahagia, yaitu satu, meningkatkan iman, yang kedua, semua kegiatan dijadikan amal soleh berbahagia. Artinya harus ikhlas dan benar baru bahagia. Coba ngobrolin kejelekan orang lain, amal soleh atau amal salah? Kira-kira pasti bahagia atau tidak? Tidak akan bahagia, bukan ya? Kalau kita ketemu seseorang, dari cara ngobrolnya aja udah ketahuan ini orang pasti gak bahagia. Iya, orang yang suka celetuk sekenanya, suka dikomentarin, segala ditanyakan, segala dibahas, segala diceritakan, udah jelas itu orang gak bahagia hidupnya. Kenapa? Karena makin banyak bicara, makin banyak tergelincir kata-kata. Ada ria, ada ujub, ada sombong, ada bohong, ada ghibah, ada fitnah. Makin banyak bicara, kalau tidak hati-hati, makin banyak dosa, makin tidak bahagia. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah bicara baik atau ya. Boleh bicara? Boleh. Asal baik. Kalau belum tahu, belum yakin ini baik, maka diam lebih baik. Cuma dua pilihannya, berkata baik atau diam. Baru bahagia. Berkata sia-sia, berkata jelek, pasti terbahagia. Sebab Allah tidak memberi bahagia pada sia-sia dan maksiat. Jadi
Coba. Jadi ketahuan jadi tidak bahagia. Jadi kita berkata, ibu yang bisa tawa itu. Punya itu dari ciri-ciri itu. Ibunya tidak akan tahan. Tapi kalau ada ibu-ibu tenang, ngomong ya. Bu, ibu, mana kira-kira yang jadi amal soleh, marah-marah atau menahan amarah? Mana kira-kira yang disukai Allah, pemarah atau yang bisa menahan amarah? Mana kira-kira yang di dunia dibahagiakan oleh Allah, yang tukang marah atau yang menahan amarah? Sederhana bisa, wilujeng menderita, si gede Allah. Itu mah galibet. Allah suka lakukan dengan ikhlas sepenuh hati. Allah tidak suka tinggalkan. Gampang. Ali Imran 1:3-4. Ini ada amalan yang disukai Allah. Jadi orang takwa. Ibu mau tahu ciri ibu suami ibu bertakwa atau tidak? Ini salah satu cirinya ya. Alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra'i. Apa artinya Bu? Yang berinfak. Alladzina, yaitu orang-orang yunfiquna yang menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang dan sempit. Jadi ibu teh baru bisa bahagia kalau senang-senang. Ibu-ibu yang pelit, korek, kedekut, duduk asir, terjaga, itu ibu-ibu yang memilih menderita. Bahagia itu dalam membahagiakan orang lain, bukan dibahagiakan. Ibu teh kalau ingin dibahagiakan suami, berarti ibu milih menderita. Kalau ibu ingin bahagia, ibulah yang membahagiakan. Nanti balik. Memang begitu rumusnya. Saya mau tes kebahagiaan dulu, boleh? Punya uang 2 lembar 120.000. Mana yang akan diinfakkan? Jujur. 20.000. Ternyata ada 3 lembar 125.000. Jadinya yang mana? Allah Akbar. Ternyata 4 lembar. Ada yang lipat di pojok 127. Jadinya yang mana? Sudah ketahuan kan? Ibu pengalaman dari tadi kelihatan. Ternyata buah-buahnya ada 2. Yang satu masih bagus, yang satu sudah lepek. Yang mana yang bikin masukin? Kalau yang bahagia, hati ngalu, makin pelit, makin sengsara. Itu udah rumusnya. Mana kosong sodakotun min
mana tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Latihan punya uang potong 5%, punya 1.050.000, punya 10 juta, setengah juta, langsung masukin amplop sedekah. 3 bulan kemudian naik dari 5%, potong 10%. Dapat 1 juta, masukin 100.000 buat sedekah kasar. Dapat 5 juta, 500.000. Miskin, naik lagi, potong 20%. Dapat 1 juta, potong 200.000. Naik lagi, kenapa jadi tergantung ini? Saya lihat ada 5% masih senyum-senyum, 10% mulai naik 20% masih. Tadinya mau saya naikin ke 40, tapi bisa stroke. Kita baru rencana kita pergi, telepon apa itu stres, dasar kolir, rencana aja udah pergi. Terus ada yang nyeletuk, oh hari AA bagaimana? Punten ya Pak ya, punten bisa. Kalau sekarang lagi senang, tiba-tiba datang dari sana, boleh bicara Pak? Ya ada apa Pak? Makasih banyak atas saran doa. Usaha saya sekarang tiba-tiba rezeki banyak, tiba-tiba naruh di sini tas. Terserah Allah. Ini buat aku pakai aja, apa aja titip ya, semoga berkah. Lu aja naruh tas di sini, gede tasnya teh. Terus dia punten saya harus pergi-pergi. Pas dibuka ternyata 10 miliar. Mau diapain? 9 miliar dibagi 2. 1 miliar untuk bapak-bapak, 9 miliar untuk ibu-ibu. Bakal belanja sok begitu. Namanya juga melamun. Ayah bebas ya. Terus melamun kayak pelir. Sudah ayah gimana? Melamun lagi. Melamun menghayal, berhayal. Yang kedua, ini amalan kalau wal kadhimin al-qalb, menahan amarah. Ini kan ada. Jadi kalau ada ibu rajin ngaji, rajin tahajud, rajin ke masjid salim, tapi pemarah, ciri-ciri ibunya kurang bertakwa. Karena ciri orang takwa itu jelas Pak. Namun DKM dan reng-rengannya di sini gara-gara yang anok, tetapi DKM kurang bertakwa. Ciri orang takwa itu bisa menahan amarah. Baca Quran. Dan itu kata firman Allah. Kenapa pada ini? Jadi ambek memang harusnya sangsara. Udah mah dia bakal menderita, pahalanya habis dikasihkan kepada orang yang dimarah, dosa orang yang dimarah nanti di akhirat dipikul dia. Kalau udah habis pahala dia buat bayar, dia akan penyakitan lahir wal batin, dia bakal disebelin orang dan tidak disukai Allah. Rasulullah bukan pemarah. Jelas?
Itu kan itu nama. Ada seorang suami mengatakan begini, istri saya teh rajin sekali ke pengajian, saya makan obat sehari 3 kali. Tapi perubahan yang nyata aku hanya harus seragamnya. Ayo ganti silakan. Ayo orang-orangnya mau. Sudah cepat marah, rewel, suka hobi. Dan saya kira pengajiannya bakal meningkatkan iman. Ternyata yang meningkatkan cicilan. Kenapa begitu? Karena ibu senang nyari ilmu tapi belum pernah mengamalkan ilmu. Ibu tahu siapa yang berilmu di sini? Jangan dengar ceramah. Yang berilmu itu lihat amalnya. Pemahaman ilmu seseorang lihat pada amal. Apa artinya dia merasa paham ilmu sholat, dia mengajarkan sholat, tapi dia tidak sholat. Jadi kalau ingin tahu orang berilmu, lihat amal. Jadi kalaupun ibu merasa rajin ke pengajian, tapi judes, cerewet, celak-celuk wae, ciri-ciri ngerti. Dan orang yang ngerti mah cirinya bisa menanam. Tiga wal arina alina, ini ciri orang mati, memaafkan orang-orang. Tidak ada di sini dendam, sakit hati, tidak ada. Beri. Sakit hatinya bukan disakitin, tapi nyakitin diri sendiri. Orang menghina kita itu sebagai penggugur dosa, harusnya kita terima kasih sama yang menghina, karena dia jadi ladang dosa kita rontok. Ngapain sakit hati? Pernah ada tamu dari Surabaya, Bu. Saya dari Surabaya. Oh iya, ada yang bisa saya bantu? Gini, saya jauh-jauh dari Surabaya ke sini mau minta maaf. Tapi semua orang minta maaf. Ibu punya salah. Anda tahu. Maaf ya, saya belum suka. Sudah selesai, saya mau udah tidak apa-apa, sama sekali gak apa-apa. Bukan gitu, gimana? Kata Ustaz di pengajian, kalau kita bergibah, pahala kita dikasihin sama yang digibahin. Nah, saya terus ini, tolonglah pulangin pahala saya. Gimana pulang? Gimana? Tapi saya selalu diberi. Ibu ini benar-benar pergi dari Surabaya karena takut kehilangan pahala. Ibu kenalkan yang berapa mungkin saya terima pahalanya dengan baik. Terima kasih ya, Ibu sudah mungkin. Pahalanya saya terima dengan baik. Dengan baik, Bu. Harusnya kita jangan sakit
sakit hati, kok ngapain sakit hati? Maafkan. Maafkan. Itu yang bikin bahagia. Maafkan. Pak. Jawab. Bapak ingin istrinya baik ke Bapak. Ya. Ingin istri makin solehah. Ya. Makin sayang ke suami, berkhidmat ke suami dengan ikhlas, memuliakan suami, hormat ke suami. Ini begitu tidak Pak? Iya, begitu. Mau tidak begitu? Pokoknya nggak akan capek hati Bapak. Mau tidak? Gimana caranya? Oke, gimana caranya? Gimana caranya? Salah. Kita punya istri kok. Karena udah menikahnya. Bingung ya Pak ya. Kuncinya satu. Jadi suami bertakwa. Kita nggak bisa merubah istri Pak. Orang-orang merubah istri, merubah diri sendiri aja nggak bisa. Orang-orang Bapak nggak usah banyak nasihat ke istri Pak. Bukan tidak boleh nasihati. Jangan kebanyakan. Gampang. Ya istri udah tahu modal Bapak yang asli. Jadi ahli lapor. Bapak dengar ceramah ini. Bikin lagi ya. Bu. Kalau ibu melakukan kesalahan, maunya dimarah oleh suami atau dicuekin atau dinasehati dengan lemah lembut? Jawab. Mau dimarah atau tidak? Satu. Dinasehatinya mau di depan anak-anak atau secara pribadi? Catat. Jangan sekali-kali nasihati istri dan nasihatnya mau panjang lebar atau ringkas? Mau berkele-kele atau simpel? Mau diungkit-ungkit kesalahan yang lalu? Mau diungkit-ungkit kesalahan ibu yang lalu? Jangan ngungkit-ngungkit. Diturut? Udah ibu mau dimaafkan oleh suami? Dimaafkannya sesudah minta maaf atau sebelum minta maaf? Sebelum istri minta maaf. Udah gitu, udah dimaafkan, mau gak ibu dikasih uang oleh suami? Balik ke. Kalau suami ibu seperti itu, ibu mau gimana? Ibu kagum tidak ke suami? Udah ngasih uang, hadiah, terus suami berbisik begini, Bu, maafkan saya sebelumnya pada kesalahan belum bisa berbicara yang belum suami. Gimana? Padahal itu yang salah kan? Keren tidak suami begitu? Mengagumkan tidak? Ibu mau ngapain? Mau memberikan yang terbaik ke suami? Kasih sayang pol? Mau ngambek-ngambek sama suami tidak? Mau ngomel-ngomel sama suami tidak? Mau mengungkit yang lalu tidak? Dengerin tuh Pak.
Bapak baca surat Ali Imran 134 135. Itu yang Bapak amalkan. Wal kadhimina ghaidha, menahan amarah, wal 'afina 'anha, memaafkan. Wallahu yuhibbul muhsinin, maksud berbuat baik. Dan 135-nya kita minta ampun kepada Allah, minta maaf ke orang. Ternyata ibu jadi kagum ke suami, benar tidak? Ingin dikagumi istri menjadi ahli takwa. Semua wanita kagum, benar tidak? Pertanyaan terakhir, kalau ibu sama suami begitu, itu susah. Ada. Minum juga kita. Suami tetap kagum sama istri yang punya akhlak seperti ini. Ibu teh gak bisa merubah suami, teh gak bisa. Yang bisa merubah suami itu cuma Allah. Ibu jadi ahli takwa, Allah yang merubah suami itu ibu. Tongkel wani, tongkarekan wani suami, tongkaki-kaki ditarekan mereka. Udah ya, segitu aja. Udah cukup. Maaf, aku biasa. Ini kan dari tali apa? Takin. Oh, IKMB. Ada seperti ilmu ini dengerin Pak, ada bapak-bapak usia 70 sampai udah tua belum 70? Hari mulai tua yang berapa? Lanjut dulu ya. Nanti saya lansia. Saya bulan ini genap 62 tahun. Tinggal setahun lagi, tanam juga. Kalau saya rasa nanti ya. Kalau siap-siap bisa lebih cepat, bisa ada bonus. Nah, ada seorang kakek-kakek usia 70, sehat, segar, awet muda. Ditanya, kakek ini rahasianya apa? Bisa awet muda begini? Tahu jawaban si kakek apa? Saya rahasianya satu aja. Apa? Saya tidak mau bertengkar, tidak mau berdebat, tidak mau berbantah, tidak mau berdebat. Oh gitu kan? Iya. Jadi kakeknya jadi sehat, jadi segar, jadi awet muda, gara-gara tidak mau berdebat kan? Iya. Menurut saya nggak mungkin hanya dengan begitu kemudian jadi sehat. Apa jawaban si kakek? Saya sependapat dengan saya. Jadi lagi tidak mau berdebat. Jadi itu dari Nabi sampai ke mantan. Kenapa tidak berdebat ya? Lihat berdebat di TV. Wah. Mau bahagia? Ngantuk kali. Jangan berbantah-bantahan. Bu, ibu dong, jangan cuma sahabat aja berubah, akhlak juga berubah, Bu. Saya setuju Pak dengan pendapat Bapak.
Bapak tolong bilang itu, tapi kalau Banyak. Bapak dinasihatin istri, Pak, ke masjid dong. Jalan kaki kuat 10 km, naik sepeda kuat 20 km. Kenapa ke masjid 50 meter nggak kuat? Pilot, tahu di depan imamnya. Siap, Bu. Saya setuju dengan pendapat Ibu. Kenapa kita sedang bertengkar? Dua, ada bapak-bapak umur 80 tahun seger, sehat. Apa teh? Udah 80 tahun, tapi masih seger, sehat, masih mencerah. Apa rahasianya? Kalau saya mah kuncinya mah dua, satu, saya tidak ingin marah, tidak mau marah, kecuali untuk hal yang penting. Yang kedua apa? Yang kedua, ternyata urusan duniawi mah nggak ada yang penting. Bantu Pak, bantu. Jadi perkabalan. Yes. Pak, listrik mahal yang 2 juta. Cabut. Parah. Lumayan gue. Mau ngapain ribut? Kalau mau ribut cabut bener. Pak, bensin naik, dorong. Lagi duduk ada yang turun, orang mabuk tuh. Kami pun bagaimana jangan sudah. Tahu. Alhamdulillah. Saya kopi. Jangan reward dengan pilpres ya. Relax, tenang menghadapi pilpres. Kalau misalnya lagi kalah, dengerin, Bu, jangan stres gara-gara pilpres. Jangan berantem gara-gara pilpres. Tahu kenapa? Karena capresnya bukan suami ibu. Ya, dua, karena kita belum tentu hidup bulan Februari, betul? Capek-capek mau terima. Tiga, karena Tuhan kita itu Allah, bukan presiden. Yang ngasih rezeki kita siapa? Yang menentukan kemuliaan kita siapa? Yang ngasih pahala siapa? Presiden apa? Presiden orang yang diuji oleh Allah dengan benar. Presiden itu orang yang paling patut kita kasihani, bukan kita kagumi. Jelas? Emang presiden bisa merubah nasib kita? Tapi kita harus pilih presiden istiqomah. Kalau menurut saya tidak nyebut orang, tidak ya, karena udah komitmen saya tidak mau bagian dari nyebut orang. Indonesia itu 280 juta viewer, liar, ngurus nih, kecuali dituntun oleh Allah. Kalau saya mau milih presiden yang paling takwa, karena wahai yang takillah yaj'alhu Allah akan membimbing orang yang takwa. Amin. 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 Jadi semua salah.
masa kabul ya? Bagi saya begini, Nabi ini orang yang takwa. Perkara ini takdirnya siapa terserah Allah. Amin. Karena apa sih orang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yakin kepada Allah, beriman, wa yuqimuna shalah, mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, membayar. Dia menafkahkan rezeki yang Allah berikan. Al-Imran 134, wal qadiminal ghaib, orang yang bertakwa itu orang yang paling bisa menahan marah. Amin. Wal afina 'anil, memaafkan, tidak ada. Ini saya ngomong kriteria. Masalah ya. Dan wallahu yuhibbul muhsinin, suka sekali berbuat baik. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Saya dari Ibu aja bisa salam. Tapi saya memang benar-benar ngomong yang asli. Saya tidak menganjurkan hak siapapun personal, tapi carilah mana kira-kira yang sesuai kriteria paling takwa, kemudian istiqoroh, doakan. Nanti kalau yang kepilih bukan yang kita pilih gimana? Gak apa-apa, tetap kita doakan kebaikan. Amin. Bapak Ibu, kita akan segera tutup dengan doa. Bahagia gitu ya. Belajar agama niatnya gitu ya. Sudah hafal Al-Fatihah. Maksud saya artinya. Sudah hafal ayat kursi. Artinya. Nah, baca Quran dengan arti. Harusnya kita baca Fatihah itu, baca ayat kursi, setan takut. Tapi nggak takut ke kita. Tapi tanya, Ibu sejam lebih mendengarkan ceramah ini. Semuanya anak. Fokus. Sebab apa? Nanti kita kalau ingin menikmati hidup, baca Quran dengan artinya. Kalau nggak ngerti artinya, coba saya cuma baca 2 ayat tadi, udah merubah banyak hal. Benar? Bagaimana kalau kita baca Quran dengan artinya? Kelemahan terbesar umat Islam adalah tidak dekat dengan Al-Quran. Kalaupun baca, tidak disertai artinya. Kalau baca Quran dalam bahasa Arab itu sangat bagus, berpahala. Tapi kalau baca Quran dalam bahasa Arab disertai paham artinya, selain dapat pahala, dapat hidayah, petunjuk dari Allah. Amin. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu. Sudah lama saya sudah tak panik. Mudah-mudahan bisa diamalkan ya. Sehingga menghadapi hidup ini. Sudah salahnya dia. Apa-apa ngomong dari hati. Berjumpa ya untuk saum Quran akhlakul fikra, insyaallah. Tolong pastikan di saum Quran ini selain baca Quran paham hati, karena Quran diturunkan untuk dihafalkan. Kita membaca, kita menghafal itu sarana untuk mengamalkan. Jadi kalau kita hanya membaca tapi tidak sibuk mengamalkan,
Karena Quran itu yang sedikit diamalkan jauh lebih baik daripada banyak dan tidak beramal. Bagaimana ini teknisnya? Sudah ada tugasnya belum? Baik, sambil kita baca Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Atau kita tutup doa dulu. Habis soal bubar biasa. Iya. Habis soal bubar. Ya Allah, jadikan sisa umur ini umur yang barokah. Jadikan kami menjadi anak yang bisa jadi jalan kebahagiaan dunia akhirat orang tua. Jadikan kami jalan kebahagiaan kemuliaan bagi keluarga dan keturunan kami. Karuniakan rumah tangga sakinah,
keturunan yang soleh solehah. Cukupi kami dengan rezeki yang halal barokah. Sehatkan lahir batin kami ya Allah. Jadikan kami ahli Quran ya Allah. Mudahkan kami memahami Al-Quran. Mudahkan kami mengamalkan Al-Quran. Ya Allah, indahkan akhlak kami sebagaimana indahnya Al-Quran. Jadikan Al-Quran menjadi syafaat bagi kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, muliakan jamaah ini ya Allah. Jadikan ahli salat yang khusyuk. Jadikan berakhlakul karimah. Lindungi dari bala wal fitnah. Ya Allah, sembuhkan yang sedang sakit. Lepaskan dari lilitan hutang. Ya Allah, undang ke Baitullah jamaah ini. Jauhkan dari segala yang kau haramkan. Jadikan akhir hayat husnul khatimah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansur muslimin wal muslimat fi Palestin. Tolonglah saudara kami di Palestina ya Allah. Kuatkan imannya, teguhkan perjuangannya, turunkan sakinah, berikan kemenangan bagi kaum mukminin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, karuniakan kepada kami para pemimpin bangsa yang bertakwa padamu, yang berakhlakul karimah, yang jadi tauladan kebaikan bagi kami. Jadikan para pemimpin membawa kami di jalan yang Engkau ridhoi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa di medsos. Insyaallah Ramadan ini ada lagi di TV, tapi sedikit saja menjelang maghrib ya. Subhanallah wa bihamdi. Asyhadu an la ilaha illallah. Ada, jadi dari misalnya ya. Asal untuk ibu nggak boleh ada itu ya. Nanti kita panggil per kelompok ya Bu ya. Jadi biasa kalau untuk foto bersama. Ibu siap aja. Nanti kelompok merokat terus salawat gitu ya. Nanti dipanggil nggak boleh kebuka, diem aja dulu. Ya.